Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Fadli Pratama, salah satu mahasiswa di Universitas Al-Kifayah Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar kalian semua tidak seperti biasa yang kita hanya menggunakan metode ceramah. Saya menyampaikan materi, kemudian kalian menyimak. Pada kesempatan kali ini saya akan mendatangkan metode baru dengan metode PBL atau Problem Based Learning atau belajar dengan masalah. Oke, jadi pada PBL ini, PBL berbeda dengan metode lainnya, di mana masalah yang kita datangkan, kemudian teori baru datang. Jadi kita bukan hanya mengumpulkan teori, tapi juga mengikuti alur yang logis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan metode pada malam ini. Baik, dalam PBL itu kita juga memerlukan tentang struktur dalam metode ini. Struktur yang pertama adalah kita mendapatkan masalah yang masalah itu memang benar-benar penting dan terjadi pada kita. Setelah kita mendapatkan masalah tersebut, kita menuju tahap kedua, yaitu adalah analisis, di mana murid-murid akan menelaah apa sih masalah tersebut, kenapa bisa terjadi, sehingga anak-anak akan berpikir tentang solusi dari jalan keluar tersebut. Dan yang pastinya dengan struktur yang terakhir, setelah anak-anak mendapatkan masalah, setelah anak-anak atau siswa tadi menganalisi dan mendapatkan solusi, pastinya harus diiringi dengan data yang konkret dan data yang jelas, sehingga masalah tersebut benar-benar selesai. Dalam PBL kita membutuhkan atau memisahkan murid-murid dalam beberapa kelompok supaya mereka dapat beradu argumen untuk menciptakan mana yang benar. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan masalah tentang kenapa sih orang-orang yang rajin ibadah sering sholat tapi justru ujian mereka yang lebih berat daripada yang lain. Ada kelompok yang bisa menyampaikan argumen? Oke, baik, dari kelompok ini dulu. Karena orang tersebut memiliki banyak dosa, Tad. Oke. Jadi amal ibadah orang tersebut yang dilakukan belum tentu semua amal ibadah orang tersebut itu diterima. Sedangkan kita ini kan nggak tahu, orang ini mau tahu saling beribadah juga sering buat maksiat. Makanya Allah memberikan mereka ujian atau masalah yang berat. Adalah kelompok lain yang mau bantah? Ada yang mau bantah? Oke, kelompok situ dulu, kelompok situ. Karena mungkin semua itu udah di Allah yang menghendaki. Kan karena Allah telah pernah mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah sesuatu itu. Oke, jadi karena memang Allah aja yang mau ngajak dia gitu. Ya, walaupun dia tukang ibadah. mungkin karena Allah sayang juga sama dia. Oh, karena sayang. Ada lagi yang mau debat atau mau menyampaikan argumennya? Ada? Oke, kelompok ini. Siapa kelompok ini? Gemi, yo Gemi. Ayo sampaikan. Jangan malu. Justru ini yang dicari. Kita berani berbicara. Ayo Gemi. Ingat kata pepatah. Oke. Hidup itu tidak selanjutnya itu rata, pasti ada naik turunnya, sama seperti roda berputar, sekarang di atas, sekarang di bawah. Oh, yes. Terus Maksudnya? gak apa-apa. Ya, luapkan. Kamu luapkan. Sama Sama kayak orang ibadah harus sama orang ibadah tuh belum tentu dia sama terus, pasti ada masalahnya. berarti harus memang diuji dulu walaupun dia nggak punya salah. Oke, baik. Ada lagi yang mau argumen? Oke, kesini. Yo Jazzy.
logika ya Zat. Oke. Ada guru Zat dan Ah. ada 2 murid Zat. Oke. Ada murid nakal dan murid yang baik Zat. Oke. Pasti dihukumnya tuh murid yang nakal Zat. Iya. Ah. Kenapa Zat? Dibilang diuji dulu Zat yang baik Zat. Iya. Kan yang baik itu gak berbuat apa-apa Zat. Ah, kan yang baik gak buat apa-apa. Yang diuji itu yang buat nakal aja, yang buat dosa aja. Kenapa orang yang baik harus diuji? Gimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi bilang ya biar aja Allah uji. Kenapa Allah uji namanya orang baik ya kan? Iya. Yang namanya santri dihukum pasti karena masalah. Kenapa harus diuji? Diam kelompok sebelah. Diam, Le. Ayo, ada kelompok yang lain? Jawab. Ada kelompok yang lain? Yo, kelompok ini. Nah, mengapa ada pepatah jika pena Apa? Gak pena apa-apa. ditulis di atas kertas maka tak mengering oleh tinta. Oh. Maksud dari pepatah tersebut ialah jika takdir sudah tulis maka tidak bisa diubah. Mungkin takdirnya mungkin sudah dibuat seperti itu dan Ah. mungkin diuji coba terus. Walaupun dia buat baik, Ya. tapi kalau udah ditulis di atas dan telah mengering, maka Takdirnya tidak bisa diubah. oke, hukumannya tetap berlaku walaupun dia orang Baik. baik. Jadi gimana? Ayo mau dilanjutin atau udah kita selesain? Sabar ya. Kalau sudah saya selesain, nanti saya kasih solusinya. Ada lagi yang mau mengajukan argumennya lagi? Ada. Oke, udah selesai? Selesai kelompok ini? Kalau selesai kelompok ini? Ini? Oke, tepuk tangan semua dulu. Baik. Nah, inilah yang kita cari dari BBL, keaktifan dari tiap-tiap murid. Walaupun nggak semua murid bisa berbicara, tapi kali ini tengok ada yang mulai bisa berbicara, ada yang mulai menumbuhkan kepedeannya. Jadi solusinya apa? Kita harus pakai data, yaitu dalam kitab Mukhtarul Ahadis, dalam salah satunya hadis tersebut itu dijelaskan. Iza aradallahu khairan bi abdi, apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, ibtalahu, Allah akan uji. Kalau Allah pingin kalian jadi baik, ibtalahu, Allah akan kalian uji. Allah akan nguji kalian. Kenapa? Liyasma'u tadarru'ahu, supaya Allah dapat mendengar apa yang kalian butuhkan. Kapan kalian mau berdoa, ya Allah sehatkan tubuhku, kapan? Ketika kalian diuji sakit. Ya Allah selamatkan iniku. Kapan kalian doa kayak gitu? Ketika kalian diuji kalian sedang tidak baik-baik saja. Jadi intinya Allah ngasih ujian kepada orang bukan karena dia baik, bukan karena dia buruk, tapi Allah mau dengar keluhan kita. Paham sampai sini semuanya? Baik, terima kasih. Sampai di sini saja program atau metode PBL kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.